Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Ainun Mangkarto pada mata kuliah Mikrobiologi Dasar, Pendidikan IPA kelas B jurusan Fisika, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi bakteri secara seksual atau generatif ataupun kawin. Pertama itu ada konjugasi, kedua transduksi, dan ketiga adalah transformasi. Nah, di sini yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi adalah proses transfer DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Konsepnya adalah satu bakteri memberikan DNA dan satu bakteri lain menerima DNA. Nah, di sini bakteri donor menghasilkan fili atau pilus. Fili berfungsi sebagai jembatan bagi kedua bakteri. Nah, pilus bakteri donor akan melekat pada tubuh bakteri resipien. Nah, bakteri resipien akan menerima DNA dari bakteri donor yang ditransfer hanya DNA saja ya. Selanjutnya terjadi rekombinasi DNA dan dihasilkan new donor. Nah, di sini yang kedua adalah transduksi. Transduksi peristiwa di mana bakteri menerima DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, yang ketiga adalah transformasi. Transformasi adalah peristiwa di mana bakteri menerima DNA dari lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah Streptococcus. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai reproduksi bakteri, yaitu aseksual vegetatif atau tidak kawin. Nah, di sini membelah diri sama dengan pembelahan biner, sama dengan binary fission. Nah, di sini yang pertama itu ada replikasi DNA, yang kedua adalah sitokinesis awal yaitu pembelahan sitoplasma atau sel, yang ketiga adalah invaginasi atau terjadi pelekukan pada membran sel bakteri. Nah, di sini yang keempat itu adalah dinding sel anakan bakteri sudah jelas tapi belum terpisah. Yang kelima itu sitokinesis akhir, pembelahan sel yang komplit kedua anakan sel yang sudah terpisah. 1 sel, 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Nah, ini adalah reproduksi jamur. Reproduksi jamur terdiri dari reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual itu cukup panjang perjalanannya, sedangkan reproduksi aseksual itu hanya beberapa perjalanan saja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari daur hidup Ascomycota multiseluler meliputi reproduksi seksual dan seksual. Nah, di sini ada faktor mempengaruhi tumbuhnya jamur, yaitu pertama ada substrat, cahaya, kelembapan, suhu, dan derajat keasaman atau namanya pH. Nah, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.